Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan belajar tematik, yaitu pada tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Tujuan belajar pada kesempatan pagi ini yaitu dengan mengamati contoh iklan media cetak yang terdapat dalam video pembelajaran, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menggali informasi dari tayangan video pembelajaran, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan manusia dengan tepat. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar, saya punya pertanyaan untuk kalian. Apakah pagi ini kalian sudah sarapan? Saya harap kalian pagi ini sudah sarapan semua ya nak. Mengapa? Karena sarapan itu merupakan hal yang penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat akan memberikan energi bagi tubuh kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Begitu juga aktivitas belajar pada kesempatan kali ini. Selain sarapan, tubuh kita juga memerlukan asupan air yang cukup nak. Maka silahkan kalian perbanyak minum air putih. Nah, anak-anak, berkenaan dengan akan perhatikan iklan berikut. Gambar di samping merupakan gambar sebuah iklan, di mana iklan dibuat menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci dari iklan di samping anak-anak yaitu pentingnya air untuk kita. Kemudian, apa tujuan dari iklan tersebut? Tujuan dari iklan di samping adalah mengajak orang untuk minum air, karena air sangat penting bagi tubuh kita. Kemudian, fungsi iklan adalah untuk mempromosikan suatu barang maupun jasa. Iklan dibuat secara menarik dan dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Kemudian anak-anak, unsur-unsur iklan. Setiap iklan memiliki unsur-unsur sebagaimana berikut, yaitu pertama, isi iklan. Isi iklan itu harus sesuai dengan hal yang ingin disampaikan oleh pengiklan. Kemudian sasaran iklan. Kepada siapa iklan ini ditujukan? Apakah kepada anak, kepada orang dewasa, kepada ibu-ibu, atau kepada siapa? Kemudian kata kunci. Kata kunci menjadi tema iklan. Nah, kata kunci ini biasanya akan menjadi hal yang paling diingat dari sebuah iklan. Dan unsur iklan yang terakhir yaitu maksud gambar. Gambar yang terdapat pada iklan harus memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan. Sehingga gambar ini setidaknya harus sesuai dengan isi iklan. Kemudian anak, bahasa yang digunakan pada iklan itu bersifat persuasif atau mengajak. Maka kalimat yang digunakan adalah kalimat persuasif, kalimat ajakan. Kalimat tersebut bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan di dalam iklan. Ciri-ciri kalimat persuasif, nah, di sini saya tulis ada beberapa. Yang pertama, bersifat mengajak. Kalimat persuasif yang terdapat pada iklan itu harus bersifat mengajak. Yang kedua, menggunakan kata tanya ajakan. Misalnya, marilah, ayo kita minum air yang banyak, misalnya gitu. Kemudian, ciri kalimat persuasif yang ketiga itu ditulis secara menarik. Dan yang keempat,
dapat diberi rima agar orang yang membaca atau mendengar lalu mengingatnya. Nah, anak silakan perhatikan berikut. Apakah iklan di samping? Ya, kata kuncinya adalah sarapan sehat. Tutur tentang apa iklan di samping? Iklan di samping bertutur tentang ajakan sarapan sehat sebelum jam 9. Kepada siapa iklan di samping ditujukan? Siapa nak? Iya, kepada seluruh masyarakat. Yang terakhir, apa makna gambar yang ditampilkan di iklan? Makanan yang dimakan pada saat sarapan. Nah, pada iklan ayo sarapan sehat ditampilkan gambar yaitu menu-menu yang biasanya disantap ketika sarapan. Anak-anak, ketika kalian sarapan, kalian memasukkan makanan ke dalam tubuh kalian. Makanan diolah di tubuh akan menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sedangkan sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari organ-organ tertentu dengan fungsi masing-masing. Dan kali ini kita akan mempelajari setidaknya ada 6 organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Yang pertama yaitu mulut. Kemudian yang kedua kerongkongan. Ingat ya, jangan keliru tenggorokan. Kalau tenggorokan itu untuk saluran pernapasan. Kalau saluran pencernaan kerongkongan. Kemudian lambung. Berikutnya usus halus, usus besar, terakhir adalah anus. Untuk organ pencernaan yang tetap yaitu perhatikan baik-baik anak-anak. Pada mulut kita terdapat gigi, kemudian selain itu juga air liur ya. Kemudian proses pencernaan yang terjadi pada mulut, makanan pertama masuk ke dalam mulut. Nah, hancurkan di dalam mulut menggunakan gigi yang dibantu dengan air liur. Kemudian di dalam mulut ini terdapat 2 jenis pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Apa itu pencernaan secara mekanik? Pencernaan secara mekanik yaitu makanan dihancurkan melalui gerakan mengunyah oleh gigi-gigi kita. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu dengan bantuan enzim amilase yang terdapat pada air ludah kita. Kemudian anak-anak, setelah dari makan ini kemudian menuju ke tangan kita. Makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan untuk masuk ke dalam lambung. Kerongkongan merupakan saluran seperti tabung yang panjangnya kurang lebih 20 cm dan menghubungkan antara rongga mulut kita dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan yang lewat agar segera masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, kemudian makanan yang kita makan akan menuju ke lambung. Seperti ini penampilannya. Lambung berbentuk seperti kantong
dan terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Di lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk-aduk makanan. Kemudian, pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Di dalam getah lambung itu mengandung 3 enzim anak-anak. Yang pertama enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida atau HCl. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida atau HCl berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah makanan cerna dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan kita. Panjangnya diperkirakan bisa mencapai 6-7 meter untuk orang dewasa. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Kemudian usus kosong berfungsi mencerna makanan dari usus 12 jari. Sedangkan usus penyerapan berfungsi menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah makanan diserap sari-sarinya di dalam usus halus, kemudian makanan akan menuju ke usus besar. Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Kemudian pada usus besar terdapat bakteri yang biasa disebut bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan ini akan menghasilkan kotoran atau biasa disebut feses. Yang kemudian kotoran ini akan dikeluarkan melalui anus. Rektum merupakan ujung muara dari usus besar. Jadi bagian usus besar yang paling bawah itu namanya rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat menyimpan feses untuk sementara. Ketika rektum ini sudah terisi penuh oleh feses, maka kita akan merasakan rasa ingin buang air besar. Nah, kemudian feses kita akan keluar dari tubuh melalui anus. Nah, anak-anak, demikian untuk 6 organ pencernaan yang kita bahas hari ini, yaitu dari yang paling pertama, mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian ke kerongkongan terdapat gerakan peristaltik. Kemudian dari kerongkongan menuju ke lambung. Di lambung ini juga terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian menuju usus halus untuk dicerna makanannya. Dan terakhir menuju ke usus besar dan dibuang melalui anus. Nah, anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kalian terkait materi yang kita pelajari pagi ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Soalnya terdapat pada Google Form. Silahkan catat baik-baik untuk link yang terdapat pada video ini.
Demikian pembelajaran kita kesempatan hari ini anak-anak. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.